Saya yakinkan penyihir, tongkat rubah jadi ular, atas kuasa ya Rabbi, dan tenggelamlah musuhnya di laut. Ini kisahnya Al-Masih, Allah mampu menghidupkan yang mati. Allah atas izinmu ya Allah, yang bisu dapat berbicara. Muhammad di akhir zaman, datanglah beribu mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan akan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul, dan untuk semua rasul. Seiring dengan perjalanan waktu, segala sesuatu pun berubah. Nama-nama benda dan tempat juga berubah. Demikian halnya yang terjadi dengan negeri Al-Ahqaf, yaitu negeri yang terletak antara Yaman dan Hadramaut. Negeri yang dikelilingi dengan pegunungan yang terjal dan jurang-jurangnya yang curam, yang terbentang luas di sekitarnya padang pasir yang tak berujung. Sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam, datanglah bangsa Ad dan menempati negeri itu. Mereka berbadan besar, gagah, dan memiliki bala tentara yang tak terkalahkan. Dari mana Raja kita Ad akan mendapatkan bala tentara seperti kita, yang berbadan kuat, sehat, dan juga pintar? Seluruh rakyat Ad lemah, tidak berdaya. Ya, tidak seperti kita, kuat lagi perkasa. Bukankah kita sudah sering berlatih perang di padang yang tandus sejak kecil? Benar, dan darah kita sekarang adalah kekuatan dan lambang kemenangan. Raja Ad pasti akan memberi kita berbagai macam hadiah dan kesenangan. Bangsa Ad memang memiliki badan yang besar, tapi mereka gemar berbuat zalim dan suka bermusuhan. Hai, tunggu. Ini dia hadiah buat kita. Ada 2 buah kotak yang penuh dengan permata. Wah, alangkah besarnya hadiah ini. Hidup Raja! Kemenangan akan selalu ada di tangan kita. Bukankah kita bangsa yang paling kuat di muka bumi? Semoga kejayaan selalu bersamamu, wahai Raja Ad yang Maha Agung. Kekallah kerajaanmu, wahai Raja yang mulia. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perintahmu, wahai Tuanku. Kemarilah, kemarilah. Kalian berdua akan mendapatkan hadiah yang besar.
ini mereka akan berpesta pora menyambut kemenangan. Di depan Tuhan-Tuhannya, mereka berpesta pora. Hai kedua anakku, kalian akan mewarisi kerajaan ini kelak dengan kekuatan dan keperkasaan. Pesta kemenangan itu memang meriah, tapi apakah Tuhan-Tuhan ini yang berperang lalu menang? Atau apakah bala tentara yang kuat dan setia dengan Raja Ad? Sungguh sesuatu yang membingungkan. Sungguh kasihan budak-budak itu. Apa yang terjadi dengan keluarga dan anak-anaknya yang mereka tinggal pergi ke tengah-tengah padang pasir yang ganas untuk membangun istana Raja Ad? Benar-benar pemandangan yang sangat mengenaskan. Kita tidak dapat lari dari siksaan ini, kecuali kita lari dan bergabung dengan orang-orang pun. Terserah kau, wahai saudaraku. Memang kezaliman yang menimpa kita ini sudah melampaui batas. Ya, aku sudah tidak tahan lagi di sini. Aku sakit. Apakah kalian lupa kalau kalian dilarang untuk bicara? Cepat, hai budak-budak hina. Kita harus sampai ke padang pasir sebelum matahari terbit. Dua. Apakah kalian melihat Hud? Ya, dia ada dalam gua. Beribadah sejak dari pagi kepada Tuhannya. Lihat, ada seseorang sedang menuju kemari. Siapakah gerangan? Sepertinya dia seorang pendeta. Apa yang menyebabkan dia datang kemari? Selamat pagi, wahai saudaraku. Apa yang menyebabkanmu datang kemari, wahai pendeta? Aku mencari Hud. Hud? Kenapa? Apa yang kau kehendaki darinya? Tolong, antar aku ke sana. Sesungguhnya telah melampaui batas, ya Hud. Dan aku mulai berpikir tentang apa yang kau perbuat. Aku juga mulai ragu dengan tahun-tahun ini. Setiap kali kami memohon kepadanya, setiap kali pula kejahatan bertambah. Kezaliman sesama manusia semakin merajalela. Tidakkah kalian dengar Hud berkata, ini adalah balasan bagi mereka, karena mereka melupakan agama kakek mereka, Nuh, kemudian menyembah berhala. Bagaimana mereka bisa menyembah patung yang mereka buat dengan tangannya sendiri dan tidak menyembah Allah yang telah menciptakannya? Sesungguhnya Nabi Hud tidak akan pernah berhenti mengajak bangsanya untuk beribadah kepada Allah dan beriman kepadanya, tapi mereka tidak mau mendengar. Tidak ada yang kau ucapkan kecuali kebenaran, wahai Hud. Bukankah patung-patung itu milik kakek-kakek kita yang beriman kepada Nuh dan selamat dari Taufan? Kami ingat hal itu. Yang kemudian patung-patung itu berubah menjadi Tuhan yang disembah oleh manusia. Lalu, apa yang harus kami lakukan, wahai Hud? Apa yang harus kami lakukan?
Wahai kedua anakku, pergilah ke raja-raja yang ada di muka bumi ini dan katakan bahwa kerajaanku adalah kerajaan yang paling besar. Baik, Ayahanda. Wahai tuanku, telah datang seorang penggembala membawa hadiah buat tuanku. Hah? Seorang pengembala dengan membawa hadiah untukku? Suruh dia masuk. Kira-kira siapa dia? Dia adalah Hud. Apa yang menyebabkan dia datang kemari? Dan lihat batu apa yang dipegang di tangannya itu. Orang ini mempersembahkan batu ini untuk Baginda. Dan dia mengatakan bahwa banyak dari bangsa Ad yang hatinya sekeras batu ini. Apakah orang ini mengatakan bahwa kita memiliki kaki yang sangat keras dan kuat seperti batu yang mulia ini? Luar biasa. Apa yang menimpa raja kita? Mengapa ia mengatakan bahwa batu itu mulia, padahal itu hanya cuilan batu pegunungan? Apa raja tidak memahami apa yang dimaksud oleh Hud dengan ucapannya itu? Ia mengatakan bahwa hati kita lebih keras daripada batu. Ini suatu penghinaan. Mungkin juga kalau raja belum mengenal Hud. Aku akan memberimu imbalan dan mengangkatmu sebagai mandor budak-budakku. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah mengutus kepada kami Nabi Hud. Kamu begitu baik kepada kami. Kamu memberi makan kami, ketenangan jiwa dan nasihat-nasihat dengan lemah lembut. Kamu mengajak kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan berpegang teguh dengan wasiat-wasiat kakek kami Nabi Nuh. Kami tidak menemukan di bangsa kami orang yang lebih adil dan lebih baik darimu. Budak-budak itu banyak mencintaimu, dan kamu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sekali-kali raja kami tidak akan memberikan ampunan dalam hal ini. Tunggu saja kalian. Jadi begitu yang kamu buat, hai Hud. Kamu mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang tidak kamu ketahui. Dan memberikan kepadaku cuilan batu pegunungan yang aku anggap mulia. Bawa Hud kemari. Sadarkah kau, Hud, bahwa Tuhan kami telah menimpakan kegilaan kepadamu sebagai balasan atas perbuatan dan perkataanmu kepada manusia? Kemudian, sekarang kau mengajakku untuk meninggalkan Tuhan ayah-ayahku, kakek-kakekku, dan menyembah Tuhanmu. Dan kau katakan bahwa ajalku di tangannya. Penjaga, Perintah wahai tuanku. masukkan para tahanan itu. Lihatlah para tawanan itu, ya Hud. Sesungguhnya ajal mereka di tangan kami. Kami akan membunuh mereka semua. Lalu suruhlah Tuhanmu untuk melarang kami dari membunuhnya. Ayo, bunuh mereka semua.
Tunjukkan kekuatan dan perkasaan kalian kepada Hud. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Jangan bersedih, wahai Hud. Engkau telah menyampaikan risalah Tuhanmu dengan amanat, dan engkau telah menasihati mereka. Belum merasa cukupkah? Mereka menyiksamu hingga kau mengucurkan darah. Bagaimana mereka bisa tega berbuat seperti itu? Tidakkah kamu mendengar bahwa Hud berkata, sesungguhnya Allah akan menimpakan bencana terhadap mereka dengan siksa yang dekat. Setelah Nabi Hud yakin bahwa bangsanya tidak mau meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah, Nabi Hud berdoa agar Allah menimpakan bencana kepada mereka dengan paceklik dan kemarau. Allah mengabulkan doa Hud. Hujan pun tak kunjung turun hingga sungai-sungai menjadi kering. Tanaman-tanaman pun menjadi layu. Binatang-binatang ternak pun mati, sehingga mereka dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Wahai Tuhan kami, 7 tahun kemarau telah kami lalui. Kami selalu memohon kepadamu, mengharapkan rahmat-Mu. Tolonglah kami, tolonglah ya Tuhan, tolonglah kami, tolonglah ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kami ya Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Sungguh raja yang zalim, sombong dan otoriter. Allah telah mencobanya berserta bangsanya dengan murkanya. Tapi mereka tetap menyembah patung-patung yang bisu itu. Bukankah aku juga pernah menjadi pendeta? Tapi Hud telah memberiku hidayah, sehingga aku bisa beribadah kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Hujan akan turun. Hujan akan turun. Iya, sepertinya sudah mendung. Tuhan telah mengabulkan doa kita. Awan sudah kelihatan bertanda akan turun hujan deras. Iya. Dalam waktu dekat, Allah akan mendatangkan siksa pada kalian. Demikian Nabi Hud berkata. Terima kasih Tuhan. Akan turun hujan. Iya, sudah mendung langitnya. Wah, terima kasih Tuhan. Akhirnya kita tidak kekeringan lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengembalikan raja di raja yang hilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angin azab pun datang. Ia menghancurkan segala sesuatu yang ditabraknya. Segalanya berantakan. Selama 7 malam 8 hari, Tofan terus menghantam tiada hentinya. Hingga hancurlah bangsa Ad, dan selamatlah Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian Nabi Hud menuju Hadral Maut untuk meneruskan sisa hidupnya bersama orang-orang yang beriman dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله
اتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muhammad